Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Arif Darmawan dengan 2425652. Ini saya akan menjelaskan sebuah tugas dari tugas pengganti mata kuliah jaringan komputer dengan kode kelas JR111E. Ya, di sini saya akan menjelaskan sebuah konfigurasi VLAN. Tapi sebelum masuk dalam konfigurasi VLAN itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu VLAN. VLAN ini adalah sesuatu LAN yang sebenarnya itu nggak nyata, yang seolah-olah kita berada pada jaringan yang berbeda, tapi nyatanya kita masih dalam satu switch yang sama. Nah, misalkan kita punya 10 port. Nah, 10 port ini bisa kita bagi dua gitu. Bisa kita bagi dua jaringan. Nah, dari yang jaringan A ini 1 sampai 5 port kita isi, dan jaringan B ini 6 sampai 10 port kita isi. Bisa menggunakan network yang berbeda, tapi tetap nggak bisa saling berhubung karena udah berbeda jaringan, tapi tetap dalam satu switch. Nah, tadi pengelompokan port itu bisa disebut sebagai sebuah VLAN. Singkatnya, VLAN membagi satu broadcast domain menjadi banyak, sehingga dalam satu buah switch bisa terdiri dari satu atau dua network dalam satu switch gitu. Nah, VLAN ini merupakan fitur yang hanya bisa dimiliki oleh switch modem enable. Contohnya ya Cisco, yang biasa orang nyebutnya itu katalis. Pada switch umum atau switch unmanageable, selain Cisco atau yang lainnya mungkin ada kali ya, portnya itu cuma bisa dipakai untuk penyambungan koneksi sesama network. Nah, itu nggak sama sekali mendukung fitur VLAN ya, jadi itu. Nah, sebenarnya apa sih manfaat VLAN pada jaringan itu? Manfaat VLAN adalah mampu untuk membuat pengiriman paket data lebih terarah, sehingga lalu lintas data lebih efektif dan stabil. Nah, selain itu, dengan VLAN, pengguna jaringan itu gak bisa mengakses pada jaringan yang lain, yang memungkinkan timbulnya lah penyalahgunaan gitu. Nah, kemudian kita masuk pada sektor pengkonfigurasian. Di sini saya akan membuat sebuah topologi sederhana switch ya, tentunya topologi VLAN sederhana. Di sini saya pakai yang ini 29. Kemudian dengan 4 buah PC. Nah, satu di sini, satu di sini. Kemudian kita sambungkan dengan kabel yang ini nih. Sebelum kita mengkoneksikan kabel-kabelnya, kita pilih dahulu port apa aja yang mau digunain. Di sini kan ada banyak port ya, sampai 24 tentu, namanya switch. Nah, kita ini mau membuat dua topologi jaringan, dua VLAN. Kita membuat dua koneksi jaringan dalam satu switch gitu. Iya, di sini saya nyebutnya jaringan A, dan kemudian di sini jaringan B. Di sini kita akan booking alias kita konfigurasi menggunakan kabel apa. Di sini menggunakan kabel straight ya. Sebelum kita memasukkan portnya, kita harus tahu terlebih dahulu port apa saja yang akan digunakan pada tiap-tiap jaringan VLAN. Di sini untuk bagian jaringan A, saya akan membuat 0/1. Ini menggunakan 0/2. Dan jaringan B /3, dan ini /4. Nah, kita akan mewarnakan jaringannya biar nggak bingung. Jaringan yang A ini akan kita buat berwarna kuning. Oke, hijau aja, hijau. Jaringan A. Kemudian bagian kuning itu kita buat di bagian sektor B. Ini. Nah, setelah itu kita buat deskripsi. Ini adalah jaringan A ya. Jaringan A milik punyai port 0/1 dan 0/2. IP 192.168.10. Sama IP-nya, kita samain aja. Dan jaringan B ini S3 dan
0/4. Nah, oh iya, dengan nama ruang A dan ini ruang B. Oke, setelah semua sudah terkumpul, yes, selesai. Kita masuk pada bagian switch, pada bagian CLI. Kita akan mengkonfigurasi seperti ini. Kita masuk bagian N, bagian configure terminal. Nah, setelah kita masuk pada bagian privilege configure terminal ini, yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah membuat VLAN-nya dulu. Caranya seperti ini aja, ketik VLAN 10, kemudian namanya di ruang A, ruang A, kemudian kita buat portnya itu, kita pilih portnya mau di jaringan apa. Ini kan tadi kan kita udah tahu tuh, jaringan port bagian A ini adalah 0/1 dan 0/2, maka kita pilih yang 0/1 dulu karena dia ada di jaringan VLAN 10 alias jaringan A. INT F0/1 dan switch port akses VLAN 10. Nah, kemudian kita ulangi dengan cara yang sama, INT F0/2, ya kan, ada di jaringan VLAN 10. Kemudian enter, kita masukkan switch port akses VLAN 10 karena berada di jaringan 10. Nah, kita exit, kemudian kita membuat jaringan B VLAN 20. Kita gini aja, langsung VLAN 20, nama VLAN-nya itu ruang B. Kemudian seperti tadi, INT F0/3 karena dia berada di jaringan VLAN 20. Kita enter. Kemudian kita masukkan tadi port akses VLAN 20 karena berada di jaringan 20. Dan kita masukkan lagi yang 0/4 switch port bagian akses VLAN 20. Nah, setelah dua VLAN ini terkonfigurasi, kita akan melihat apakah VLAN ini sudah terbentuk atau belum. Caranya seperti ini. VLAN ya udah terkoneksi, terbuat di bagian switchnya. VLAN 10 dengan nama ruang A, VLAN 20 dengan ruang B. VLAN 10 punya port 0/1 sampai 0/2, VLAN 20 punya 0/3 dan 0/4. Nah, setelah bagian switch sudah kita konfigurasi, kemudian kita memasukkan IP address-nya di masing-masing komputer. Kita akan masuk ke bagian PC, ke desktop IP, kita isikan IP yang mau kita isi, tapi nggak boleh beda-beda. Belakangnya doang yang harus beda, depannya nggak boleh beda. 192.168 kita buat pakai 10.1. Ini kita buat pakai jaringan ini aja, kecil aja. Itu kita close, kita masuk bagian PC 2. Maaf, 108.10.2 ya. Kemudian di bagian ruang B kita isikan IP-nya sama tadi, kode dapat IP di 8.10.3. Nah, sudah dapat nih. Tinggal yang terakhir 168.10.4. Nah, setelah semua IP address-nya terisi,
terkoneksi, maka langkah selanjutnya itu kita akan mengetes apakah bisa ngeping. Di sini ada 2 ping yang seharusnya terkonfigurasi. Dia ngeping sesama VLAN, maksudnya sesama user di VLAN yang sama itu bisa ngeping, tapi dia nggak bisa ngeping sesama user di VLAN yang berbeda. Seperti contoh kita mau ngeping PC 0 ke PC 1 itu bisa, PC 0 ke PC 2 itu nggak bisa, sebaliknya. Maka kita akan coba apakah benar seperti yang seharusnya. Kita masukkan ping 192.168.10.2. Kita coba di bagian MP1 ini dia pingnya ping 10.2. Oke, masuk, bisa ya. Kemudian kita ke bagian sini nih. Ping si isi 3-nya ini. Titik 10.3. Karena dia 3 ini berada di VLAN yang berbeda, seharusnya dia nggak bisa. Nggak bisa. Nah, berarti tutorial kali ini telah berhasil seperti yang seharusnya sesuai judul. Maka tutorial kali ini saya tutup. Terima kasih telah menyaksikan atau menonton atau menyimak video tutorial cara pembuatan VLAN saya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.